Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8 halaman 99. Nah, ini kita akan terjemahkan. Sebagai seorang pelajar yang baik, kita harus menjaga binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan membuat sebuah daftar aktivitas yang panjang yang orang baik lakukan, ya, yang orang baik lakukan untuk merawat binatang-binatang mereka dan binatang peliharaan. Nah, ini bedanya ya. Kalau animal itu secara umum, ya, binatang secara umum. Kalau pets, binatang juga, tetapi dia lebih ke menjadi mainan, hobi, seperti kucing, anjing, bahkan juga ada binatang-binatang buas, itu bisa dijadikan pet, binatang peliharaan untuk dijadikan mainan. Nah, itu bedanya. Kalau binatang ternak itu lain lagi. Itu namanya livestock, ya. Nah, jadi dia binatang juga, tapi namanya beda. Diistilahkannya beda. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membuat daftar-daftar binatang dan binatang peliharaan yang ada di sekitar kita. Nah, tentu kamu tahu ya, apa binatang peliharaan yang ada di sekitar. Yang sering itu biasanya kucing, anjing, terus kalau binatang mungkin tikus ada di rumah ya, tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai pets. Ya, apalagi misalnya banyak ya, silakan cari diskusi sendiri. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk membuat sebuah daftar kegiatan sehari-hari yang orang baik lakukan untuk menjaga mereka. Mereka di sini tentu binatang. Masing-masing kita akan menuliskan kalimatnya dengan lengkap dalam selembar kertas. Nah, ketiga, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Nah, lanjut. Kita akan menggunakan kamus seperti biasa, mengucapkan kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga mengucapkannya kalimat itu terus dengan keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, bagaimana cara membuat jawaban ini? Caranya pergunakan teknologi, yaitu Google. Nah, binatang di sekitar kita. Nah, ada ini ya. Binatang di sekitar kita. Kita lihat. Nah, daftar nama hewan binatang liar yang hidup di sekitar manusia. Nah, ini dia. Ya. Cicak, tikus, nyamuk, jentik, dan macam-macam. Nah, kalau seandainya harus berbahasa Inggris, pergunakan Google Terjemahan. Nah, ini cicak apa bahasa Inggrisnya? Copy, ya, copy. Terus kita paste. Nah, ini dia, cicak, house lizard. House lizard. Nah, itu dia, house lizard. House lizard. Nah, itu dia. Baca bagaimana mengucapkannya. Tikus. Mouse. Nah, itu dia. Mouse. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita akan
mendiskusikan. Yang kedua, tentu kita sudah selesai itu ya. Yang kedua, membuat daftar rutinitas untuk merawat binatang. Ya, caranya juga seperti tadi. Ya, pergunakan Google. Nah, cara merawat binatang. Nah, ini dia. Nah, kita klik. Nah, ini dia. Ya. 7 cara tepat merawat hewan peliharaan nyaman dan aman. Nah, yang pertama ini dia. Copy paste. 1. Copy paste. Nah, 2. Nah, langsung ke bawah. Nah, itu dia 7 ya. Sudah selesai 7. Kita tuliskan di sini ya. Nah, apalagi selesai, tugas ini sudah selesai ya. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 100. Kita buat jurnal. Nah, di jurnal kita, masing-masing kita akan menuliskan refleksi dari proses belajar bahasa Inggris kita ini. Kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, apa yang telah kita pelajari? Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kita buat daftarnya ya. Saya sudah mempersiapkan. Nah, ini dia dokumen. Ya, tunggu. I just learn ya. Bentar. Nah, I have just learned to. Itu 1. The activities I like most were. Yang paling disukai. Ya. Aktivitas ya. The activities I found most difficult were. Nah, what I need to do better is are. Nah, maaf. Apa aktivitas apa yang telah kita pelajari? Buat saja dalam bahasa Indonesia, ya. Yang telah kita pelajari yaitu bagaimana, yang pertama, bagaimana menyatakan, ya, keberadaan, menyatakan dan menanyakan keberadaan orang. Nah, ya, yang orang atau benda atau binatang dalam jumlah tak tentu dan tindakan atau kejadian yang dilakukan secara rutin atau merupakan kebenaran umum. Kita lihat yang di atasnya kan seperti itu. Nah, ya. Nah, yang kedua adalah kita mengenal adverb, ya. Mempelajari adverb, ya, yaitu kata keterangan seperti, ya, many, much, sebentar, ya, much,
few, little, some, a lot of ya, every ya, every day, dan every morning saja ya. Nah, ini harusnya gabung mungkin ya. Ya, gabung. Nah, itu dia. Yang ketiga ya. Bukan mengenal ya, tapi mengetahui bagaimana penggunaan kata kerja disesuaikan dengan subjek yang dipakai dalam kalimat. Nah, seperti ya, kalau seperti subjek tunggal, maka predikatnya menggunakan ditambahkan ya, bukan menggunakan kata kerja pertama ditambah dengan S. Dan kalau subjeknya jamak, menggunakan kata kerja pertama tanpa tambahan S ya, atau ES ya. Nah itu tugas yang selesai. Yang pertama, mungkin kamu bisa tambahkan yang lain. Silakan kerjakan atau diskusikan dengan teman-teman. Nah, kalau aktivitas yang kamu paling sukai itu terserah. Maksudnya bukan terserah ya. Kamu sendiri yang merasakan. Caranya sampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik. Setelah itu pergunakan Google terjemahan untuk menerjemahkannya ya. Nah, kemudian yang paling sulit. Nah, apa paling sulit? Misalnya yang paling sulit mungkin aktivitasnya adalah mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas. Misalnya ya. Atau mungkin tugas lapangan, kan ada tugas lapangan yang diberikan oleh guru. Nah, itu dia. Begitu juga dengan yang paling sulit ini ya. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Nah, mungkin kita juga fungsi sosial ya. Selain pelajaran ini, juga kita akan tentang pelajaran ya. Tentu yang pertama kita akan mengerjakan atau mempraktekkan bagaimana menyampaikan ya keberadaan orang, benda atau binatang dalam jumlah tak tentu, dan bagaimana menyampaikan suatu kegiatan rutin atau kebenaran umum. Yang kedua tentu yang untuk menjadi lebih baik itu lebih menyayangi, memperhatikan daerah sekitar atau lingkungan, terutama hewan-hewan. Jadi tidak boleh kasar kepada hewan, harus sayang pada hewan dan sebagainya. Nah, barangkali itu saja dulu untuk hari ini. Video berikutnya kita akan langsung masuk ke bab berikut. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya.
karena kita akan menyelesaikan buku ini sampai selesai dan mungkin sampai kelas 12 SMA seluruhnya kita akan terjemahkan. Jadi jangan ketinggalan. Oke. Baiklah, sampai jumpa.